Kembali di Kompas Siang, Saudara, dan saatnya kita simak sejumlah cerita menarik dari Biro Kompas TV di berbagai daerah di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Medan, Sumatera Utara dan Pontianak, Kalimantan Barat sudah bersiap jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba dan juru kamera Roganda Malau dari Medan dan jurnalis Kompas TV Doris Pardede dan juru kamera Muhammad Asrudin dari Pontianak, Kalimantan Barat. Pertama kita akan ke Medan terlebih dahulu. Emir Syah, silakan, ada cerita menarik apa hari ini? Ya, selamat siang, Lintang dan juga saudara dari Kompas TV Biro Medan. Ada dua informasi yang sudah kami kemas dalam segmen Cerita Nusantara pada siang hari ini. Informasi pertama, Lintang dan juga saudara, pemandian alam tanduk benua di Kecamatan Kutaling Baru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mungkin bisa menjadi salah satu pilihan Anda untuk mengisi waktu liburan. Di tempat ini pengunjung akan menikmati keindahan alam yang masih asri dengan suasana yang sejuk dan menenangkan. Berikut informasi selengkapnya. Pemandangan yang asri dengan pepohonan rindang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan saat mengunjungi pemandian alam tanduk benua di Kabupaten Deli Serdang. Tak heran, lokasi pemandian ini selalu dipenuhi warga yang ingin melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Di lokasi ini pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas seperti berenang, bermain air, atau sekedar bersantai di pinggir pemandian sambil menikmati keindahan alam. Fasilitas yang tersedia di pemandian alam tanduk benua cukup memadai. Terdapat tempat duduk dan pondok sederhana, serta warung yang menjual aneka makanan. Salah seorang pengunjung mengaku sangat senang melihat kondisi alamnya yang masih asri. Tempatnya juga mudah dijangkau hingga cukup nyaman membawa keluarga. Ya bagus sih tempatnya, dingin, banyak pohon-pohonnya juga, airnya jernih. Terus masuknya juga bagus jalannya. Di tempat lain malah aksi jalannya nggak sebagus ini. Di lokasi ini tidak hanya menyuguhkan kesegaran air alami, tetapi juga memberikan ketenangan dan keindahan yang tidak ada di perkotaan. Dedi Zulkifli Tergan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Informasi kedua, saudara, seorang pria asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara berhasil meracik limbah tempurung kelapa menjadi arang berikat. Kini hasil uji cobanya sudah dipasarkan di rumah makan dan juga hotel. Berikut informasi selengkapnya. Memanfaatkan limbah tempurung kelapa, Febri Sembiring, seorang petani di Kabupaten Karo, membuat arang briket yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Selain itu, arang briket juga lebih ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap saat digunakan. Dalam 1 kilogram arang briket mampu menyala selama 1 hingga 2 jam. Awalnya, Febri Sembiring mengaku hanya coba-coba mengolah limbah tempurung kelapa menjadi arang briket setelah mempelajari dari sosial media. Itu gimana nih arang briket? Gimana yang briket? Jadi aku pelajari, aku dalami. Jadi aku pelajari buat sedikit dulu, lalu pakai. Ternyata itu bagus, arang briketnya bagus. Dulu aku belum tahu ada di Sumatera ini orang buat arang briket. Setelah aku bikin laku, ternyata ada pabrik juga di Medan gitu. Jadi aku ikutin. Jadi aku dalamin, aku posting di handphone. Salah seorang pembeli mengaku memilih arang briket karena harganya yang murah dan daya tahan yang dianggap lebih baik dari arang kayu lainnya. Lagi beli apa nih, Bang? Ini beli briket. Kenapa milih briket nih, Bang, dibanding arang, Bang? Oh, ini lebih tahan lama daripada arang. Ini dalam 1 kilo ini bisa tahan 1,5 jam. Dan harganya murah. Udah lama, Bang, pakai briket ini? Udah lama, udah tahunan lah kita pakai briket. Dalam sehari, Febri mampu memproduksi arang briket 50 hingga 100 kg dalam sepekan. Dan arang briket ini laku di pasaran seperti untuk rumah makan, kafe, hotel, hingga kebutuhan rumah tangga. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Demikian dua informasi yang kami kemas dalam segmen Cerita Nusantara siang hari ini. Dari Kompas TV Biro Medan, kembali ke Anda Lintang di studio. Baik, dari Medan kita akan jalan-jalan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Sudah bersiap Doris. Selamat siang Doris, silakan, ada cerita menarik apa hari ini?
Ya, terima kasih Lintang di studio. Dari Biro Pontianak Kalimantan Barat, kami menyediakan 2 informasi cerita Nusantara yang menarik ke hadapan Anda. Saudara, lepat lau dan buras menjadi sajian khas lebaran masyarakat Bugis di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Berkumpul bersama keluarga dilakukan untuk menyantap hidangan ini setiap tahunnya. Tradisi berkumpul bersama keluarga menjadi momen berharga saat lebaran. Sementara untuk makanan, selain ketupat, sajian khas lepat lau dan buras menjadi hidangan pembuka masyarakat Bugis di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kuburaya. Lepat lau merupakan kuliner yang terbuat dari pulut dan dibungkus daun pisang. Sementara buras merupakan kuliner yang terbuat dari nasi dan juga dibungkus dengan daun pisang. Salah seorang warga menyebut tradisi menikmati makanan khas ini sudah turun-temurun dilakukan di keluarganya. Saya emang suka kalau Pak Lau nih karena tiap tahun tuh pasti ada kayak nenek, mama pasti buat tiap tahun. Terus rasa Pak Lau tuh kulitnya lembut, terus agak lemak juga. Salah satu pembuat lepat lau dan buras menyebut karena selalu dihidangkan saat lebaran, sudah ada yang memesan sajian ini sejak jauh hari sebelum lebaran tiba. Sering kalau tiap tahun tuh ada pesanan biasa kan, berbuat. Kadang-kadang satu tahun tuh mau lebaran tuh kan, seminggu mau lebaran tuh udah buat sekitar 30 kilo, 15 kilo biasa ada yang pesanan kita buatkan. Terus ini memang tradisi orang Bugis turun-temurun nih? Iya, turun-temurun dari nenek moyang kita dari dulu sampailah sekarang ini. Jadi dia tuh terus-menerus lah bikin lepat lau ini. Selain lepat lau dan buras, banyak sajian tradisional lainnya yang selalu dihidangkan saat hari raya. Penting dilakukan saat ini bagaimana kuliner khas tradisional selalu dijaga di tengah gempuran kuliner modern di pasaran. Samsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Informasi kedua, saudara, dentuman meriam karbit di tepian Sungai Kapuas memeriahkan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Kemeriahan ini dilaksanakan turun-temurun dan menjadi identitas budaya bagi masyarakat Pontianak. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di akhir bulan Ramadan, warga Pontianak antusias menyambut malam takbiran dengan permainan meriam karbit. Tahun ini sebanyak 229 meriam karbit dengan berbagai ukuran berjejer di sepanjang tepian Sungai Kapuas. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, tradisi meriam karbit merupakan bagian dari warisan budaya tak benda yang telah diakui sejak tahun 2016. Selain menjadi identitas daerah, permainan ini juga menjadi daya tarik wisata yang selalu dinantikan baik oleh warga lokal maupun wisatawan luar Kalbar hingga mancanegara. Kedepan, pemerintah kota berencana mengembangkan permainan meriam karbit menjadi festival yang lebih inovatif, mulai dari penataan dekorasi, tata suara, hingga penambahan hiburan dan kuliner, agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar Sungai Kapuas. Tentunya ini sudah menjadi branding Kota Pontianak dan banyak wisatawan, terutama yang mudik ya Kota Pontianak, bahkan dari luar juga ingin menyaksikan permainan meriam karbit. Kita akan terus upayakan permainan ini menjadi salah satu permainan yang lebih inovatif dan bisa memberikan pertumbuhan, terutama bagi warga di sepanjang Sungai Kapuas. Nanti ke depan akan kita festivalkan dan mungkin lebih menarik lagi. Sementara itu, salah satu wisatawan asal Kepulauan Riau Bedah mengaku jauh-jauh ke Pontianak hanya untuk menyaksikan tradisi meriam karbit yang dinilai unik dan bersejarah. Saya asli Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jauh-jauh ke Pontianak ngapain Kak? Nak main-main saja aja, nak tengok kan. Di sini kan ada festival meriam karbit, jadi diajak Bu Ratu Tanaya ke Pontianak sini. Alhamdulillah lah boleh tengok macam mana meriam tuh bunyi itu. Berarti pertama kali melihat tradisi seperti ini? Ya, pertama kali. Hidupkan pun pertama kali juga. Alhamdulillah seronok. Pertama-tama memang takut lah, tapi pas dah sampai pun tak seram macam tu. Tapi seronok, betul-betul seronok. Jadi kawan-kawan yang dari luar Pontianak kalau nak tengok meriam karbit ni, bolehlah setiap mau lebaran datang ke Pontianak. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tedi Purwanto mengaku terkesan dengan sensasi menyulut meriam karbit untuk pertama kalinya.
Waduh, susah digambarkan dengan kata-kata. Bisa dikatakan ini luar biasa. Ini pengalaman pertama kali dalam hidup saya, di mana saya diminta untuk menyalakan nyulot meriam karbit. Alhamdulillah rasanya bahagia, senang, dan ini merupakan kita harus wariskan budaya dari Pontianak. Dentuman meriam karbit tak hanya menjadi hiburan, namun juga pengingat akan sejarah dan kebersamaan warga Pontianak. Tradisi ini diharapkan terus lestari dan menjadi daya tarik wisata yang mengharumkan nama kota Pontianak di masa mendatang. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Demikian cerita Nusantara dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kembali ke studio Lintang. Baik, Doris Pardede dan juru kamera Muhammad Nasruddin di Pontianak, Kalimantan Barat. Sebelumnya sudah ada Emir Syahpurba dan juru kamera Roganda Malau dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Kompas Siang masih akan segera kembali usai jeda dengan informasi. Paus Leo ke-14 kembali menyerukan diakhirinya perang di Timur Tengah. Menurutnya, penderitaan akibat perang adalah skandal kemanusiaan.